Lu tahu gak, Jepang akhirnya bersatu bukan karena samurai yang paling ganas atau jenderal yang paling berkarismatik. Jepang bersatu karena seorang pria yang hampir seluruh masa kecilnya dipaksa sebagai sandera. Namanya Tokugawa Ieyasu. Pria yang kelihatannya pendiam, nggak suka mainin cewek, tapi itu justru jadi kekuatannya. Di zaman penuh darah kayak era Sengoku, orang yang paling sabar justru jadi yang paling berbahaya. Ieyasu lahir pada tahun 1543 di Matsudaira, sebuah klan kecil yang paling lemah. Klannya selalu ditindas dan dipandang sebelah mata oleh klan lainnya. Di masa ketika Jepang terpecah menjadi puluhan wilayah yang saling berperang, tidak ada hari tanpa pertumpahan darah, tidak ada hari tanpa kecemasan. Dan di tengah kekacauan itu, Ieyasu tumbuh bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai sandera politik. Ieyasu selalu berpindah-pindah tempat dari satu klan ke klan lainnya, dan digunakan sebagai alat tawar. Namun justru dari hidup yang keras itulah Ieyasu belajar satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan dilihat dari pedang, tapi dari kesabaran. Ketika penguasa lain tumbuh sebagai samurai, Ieyasu tumbuh sebagai pengamat. Dia lihat bagaimana daimyo saling tikam dari belakang, bagaimana pasukan bisa dibeli, bagaimana sekutu bisa berubah jadi musuh dalam semalam. Dia tumbuh dengan satu prinsip yang jadi pondasi seluruh hidupnya. Sabar bukan berarti lemah, sabar itu strategi. Ketika dia menginjak waktu dewasa, Ieyasu membangun sebuah aliansi dengan tokoh terbesar saat itu, yaitu Oda Nobunaga. Oda Nobunaga seperti api, dia membakar tradisi, menghancurkan kuil-kuil bersenjata, memperkenalkan senapan, dan mengoyak seluruh wilayah Jepang. Tetapi Ieyasu berbeda. Dia seperti batu, diam, berat, dan selalu menunggu momen yang tepat. Bersama Nobunaga, langkah Ieyasu semakin terbentang. Mereka menaklukkan wilayah demi wilayah, mendekatkan Jepang pada persatuan. Namun, ketika Nobunaga tewas secara tiba-tiba, Jepang kembali dilanda kekosongan kekuasaan. Dan di sanalah seorang jenius lain muncul, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi dari petani biasa naik jadi penguasa, ambisius, gila hormat, lincah, kaya rubah. Dan Ieyasu tetap diam, memilih untuk tidak melawan. Ia menunggu, mengamati, dan menjaga kekuatannya tetap utuh. Ieyasu tahu waktunya belum tiba. Dia belajar dari Nobunaga bahwa kekacauan bisa jadi peluang. Dia belajar dari Hideyoshi bahwa politik lebih kejam daripada pedang. Dia belajar dari masa kecilnya bahwa yang terburu-buru selalu mati duluan. Titik baliknya datang setelah Hideyoshi mati. Jepang kembali retak jadi dua kubu. Semuanya ingin jadi penerus. Ieyasu melihat apa yang orang lain tidak lihat, bahwa seluruh negeri sedang menunggu pemimpin baru. Dan dia sudah membangun posisinya sejak puluhan tahun lalu. Dan pada tahun 1600, pertempuran Sekigahara pecah. Disinilah Ieyasu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia bukan petarung paling ganas, tapi dia arsitek perang paling sabar. Dengan strategi yang dingin dan terukur, dengan aliansi rahasia yang ia bangun diam-diam, Ieyasu memenangkan pertempuran itu, sekaligus kemenangan yang mengakhiri ratusan tahun peperangan. 2 tahun kemudian, tahun 1603, Ieyasu resmi diangkat sebagai shogun, penguasa militer tertinggi di Jepang. Di bawah kepemimpinannya lahirlah apa yang kita kenal sebagai era Edo, satu masa damai dan stabil yang berlangsung selama lebih dari 250 tahun. Ieyasu menetapkan aturan ketat. Ia membangun jalan, kastil, perdagangan, dan membangun kota-kota besar. Ia menetapkan sistem yang membuat para daimyo tak bisa saling berkhianat. Ia juga memastikan rakyat bisa hidup tenang tanpa rasa takut perang setiap hari. Dan ketika Ieyasu meninggal, tahun 1616, Jepang akhirnya stabil, bersatu, dan punya masa depan. Ieyasu bukan hanya jenderal, tapi ia adalah arsitek dari damainya sebuah bangsa. Itulah kisah Tokugawa Ieyasu, sang pendiri kedamaian panjang dari Jepang.